Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab takrib, yang mana kajian ini pada hari raya Idul Adha kemarin libur 1 minggu, dan dalam kesempatan kita kali ini adalah kesempatan pertama kali setelah liburan pada hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu sebelum Idul Adha kita telah membahas mengenai puasa. Telah kita bahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mewajibkan kafarat atau mewajibkan fidyah dalam berpuasa. Dalam kajian kita kali ini kita telah sampai dalam pembahasan mengenai puasa sunnah, yang mana sebenarnya pembahasan ini telah kita singgung dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu. Tapi tidak ada salahnya dalam kesempatan kita kali ini kita akan ulas secara ringkas mengenai salat sunnah, mengenai puasa sunnah. Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, faslun yustahabbu al-iksaru min shaumit tatawwu'i, yang artinya dan disunahkan untuk memperbanyak melakukan puasa sunnah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia sekali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak puasa. Juga mengenai fadilah atau keutamaan puasa ini tidaklah asing lagi bagi kita bahwasanya puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Dan seperti dalam hadis qudsi bahwasanya puasa atau segala macam bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba semuanya adalah ibadah yang mempunyai kadar pahala tertentu, kecuali puasa. Karena puasa ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menentukan kadar pahala tersebut. Jadi puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas hambanya yang telah melakukan ibadah sendiri, ibadah ini tanpa kita ketahui berapa kadar balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ahli puasa. Juga dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan pintu yang khusus untuk pintu khusus menuju surga bagi orang-orang yang ahli berpuasa, yang mana pintu ini namanya pintu Rayyan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seorang hamba jika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang hamba ini memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah ini adalah merupakan pelengkap daripada ibadah-ibadah wajib yang telah kita lakukan. Karena sebagai seorang hamba, tidak ada seorang hamba pun yang bisa melakukan kewajiban yang dibebankan kepada dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis 100%. Pasti di sana banyak sekali kekurangannya, dan kekurangan ini akan ditambal, akan dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah.
Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak melakukan kesunatan sehingga aku mencintainya. Jadi puasa ini adalah termasuk salah satu bentuk ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah hadis telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Para pendengar yang saya muliakan, seperti yang telah kita bahas di sana banyak sekali puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yang disunahkan adalah puasa hari Arafat, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa ini disunahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya mengenai pahala berpuasa pada hari Arafah. Beliau menjawab bahwasanya puasa Arafah ini bisa menghapus dosa pada tahun, dosa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu dan pada tahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah ini, puasa pada hari Arafah ini pahalanya sangat besar sekali. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia, hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hari ini telah membebaskan hambanya dari api neraka banyak sekali tidak terhitung. Ini adalah hari Arafah, dan seperti yang saya sebutkan tadi, puasa pada hari Arafah ini adalah khusus untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji maka tidak disunahkan untuk melakukan puasa, karena orang yang haji mempunyai amalan sendiri, yaitu mempunyai amalan wukuf di padang Arafah, yang mana amalan ini memerlukan banyak tenaga. Agar orang yang haji dalam keadaan wukuf bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan tidak terganggu dengan lapar, maka untuk mereka yang melakukan ibadah haji tidak disunahkan untuk melakukan puasa pada hari Arafah. Puasa berikutnya yang disunahkan adalah puasa pada hari Asyura dan hari Tasu'a. Hari Asyura itu hari apa? Hari Asyura adalah hari, yaitu tanggal 10 pada bulan Muharram. Adapun Tasu'a adalah tanggal 9 pada bulan Muharram. Dalil disunahkannya, dalil diperintahkannya untuk melakukan puasa pada hari Asyura ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya mengenai keutamaan puasa Asyura, beliau menjawab bahwasanya puasa Asyura ini yukaffirus sanah madhiyah. Orang yang melakukan puasa pada hari Asyura maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa yang dilakukan pada tahun yang lampau. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena apa? Karena dosa yang besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan taubatan nasuha, dengan melakukan taubat yang benar-benar sah, yang mana orang yang telah melakukan taubat tersebut tidak akan melakukan dosa yang telah dia perbuat dan sudah
melepaskan dosa dan tidak akan mengulangi dosa yang telah dia perbuat. Jadi dosa yang besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan taubatun nasuha. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya puasa Tasu'a ini adalah disunahkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Beliau mengatakan bahwasanya seandainya saya hidup pada tahun depan maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9 dari bulan bulan Muharram. Tapi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan puasa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu meninggal. Jadi hadis ini menandakan atau sebagai dalil bahwasanya puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram hukumnya adalah sunnah. Terus puasa yang disunatkan lagi adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal Itsnain wal Khamis, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa dan tidak meninggalkan puasa Senin dan puasa Kamis. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal Itsnain wal Khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim, yang artinya bahwasannya amal dan perbuatan manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis, dan saya senang jika pada hari Senin dan hari Kamis ketika amal saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Yang dimaksud dengan diangkatnya amal di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada para malaikat, ini adalah wahai malaikatku, ini adalah amal daripada hamba-hambaku di dunia. Lihatlah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui sesuatu. Meskipun amal perbuatan kita tidak diangkat oleh malaikat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hal tersebut. Tapi yang dimaksud dengan tu'radul a'mal di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada malaikat bahwasanya manusia, banyak sekali manusia yang mana amal perbuatannya ini melebihi amal perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat tidak mempunyai syahwat dan tidak mempunyai keinginan. Tugas mereka adalah ibadah terus-menerus. Tapi manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hawa nafsu dan syahwat, meskipun dengan demikian manusia ini tetap mempunyai himmah atau mempunyai keinginan yang sangat besar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala bangga dan senang dengan hal tersebut dan ingin memperlihatkan hal tersebut kepada para malaikatnya. Ini adalah yang dimaksud dengan kata-kata tu'radul a'mal sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Termasuk puasa yang disunatkan lagi adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa ini yang afdol atau yang lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid. Yang dimaksud dengan Ayyamul Bid adalah hari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan pada bulan Arab ya, bulan Arab ya, setiap bulan Qamari atau bulan Hijri. Dari tanggal 13, 14, 15 yang mana hari 3 hari ini adalah hari terang-terangnya rembulan, itu disunahkan untuk melakukan puasa. Dinamakan Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, karena pada hari-hari ini malamnya adalah sangat terang sekali dengan adanya bulan purnama. Dalil disunahkannya untuk puasa 3 hari setiap bulan, khususnya pada Ayyamul Bid ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalasin,
siyamu salasata ayyamin min kulli syahrin wa rak'atayil duha wa an utira qabla an anam, yang artinya bahwasanya saya telah diwasiati oleh kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa setiap bulan 3 hari. Wa rak'atayil duha, dan untuk melakukan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan hendaknya saya melakukan salat witir sebelum saya tidur. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shaumu salasatin min kulli syahrin shaumud dahri." Barang siapa yang melakukan puasa 3 hari setiap bulan, maka seakan-akan dia adalah berpuasa setahun penuh. Karena apa? Rahasianya karena apa? Karena setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sebuah kebaikan menjadi 10 kali kebaikan. Nah, jadi kalau 3 hari berarti seakan-akan orang tersebut berpuasa 1 bulan. Karena setiap 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 hari. Maka kalau ada orang yang puasa setiap bulannya 3 hari, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan puasa 3 hari ini adalah yang baik adalah dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya, bulan Hijriyah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta minasyahri salasan fasum 13 wa 14 wa 15." Jika kamu melakukan puasa 3 hari setiap bulannya, hendaknya puasa tersebut kamu lakukan pada tanggal 13, 14 dan pada tanggal 15. Nah, untuk bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah ini tanggal 13 adalah tanggal termasuk dalam hari tasyrik, dan telah kita ketahui bahwasanya puasa pada hari tasyrik hukumnya adalah haram, maka untuk bulan Dzulhijjah ini sunnahnya adalah melakukan puasa pada tanggal 14, 15, kemudian 16. Tanggal 16-nya ini sebagai ganti daripada tanggal 13, yang mana tanggal 13 ini masuk dalam hari tasyrik. Kemudian termasuk puasa yang disunahkan lagi adalah puasa 6 hari. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal ini disunahkan. Dan sunnahnya, afdolnya, yang lebih utama melakukan puasa 6 hari ini langsung setelah selesai Id. Jadi pada tanggal 2 Syawal itu langsung berpuasa. Nanti pada tanggal 7 Syawal selesai puasanya. Dan maka dalam adat Jawa itu ada yang namanya Hari Raya Ketupat. Nah, Hari Raya Ketupat ini adalah 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, yang mana diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalil disunahkannya puasa pada 6 hari pada bulan Syawal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Yang artinya barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Itu rahasianya bagaimana? Rahasianya karena kalau kita puasa 30 hari dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, maka 30 kalau dikalikan 10 akan menjadi 300, ya kan? Dan 300. Kemudian 1 tahun itu ada sekitar 360 hari. Ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal. 6 hari kalau 6 dikalikan 10 menjadi 60. Berarti kalau kita puasa pada bulan Ramadan 30 hari ditambah apa? Ditambah 6 hari. Seakan-akan kita berpuasa selama berapa hari? Selama 360 hari, yaitu 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya yang puasa pada bulan Ramadan terus ditambah puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan seperti yang saya katakan tadi, sunnahnya adalah
Berpuasa setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian hari yang kedua langsung melakukan puasa. Ini adalah yang afdol. Tapi seandainya dia tidak bisa melakukan pada hari kedua, pada bulan Syawal, bisa nanti dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Yang penting jangan sampai puasa ini setelah bulan Syawal. Selama puasa 6 hari ini dilakukan di bulan Syawal, maka dia akan tetap mendapatkan keutamaan yang telah saya katakan tadi. Dan puasa ini kalau ada orang yang mempunyai tanggungan, puasa pada bulan Ramadan, misalnya dia berbuka atau pernah tidak berpuasa 3 hari pada bulan Ramadan, maka sebaiknya jangan melakukan puasa 6 hari terlebih dahulu, kecuali dia melakukan qadha 3 hari yang telah dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Karena menurut sebagian ulama, seperti yang dikatakan menurut Imam Ibnu Hajar ya, sebagian ulama Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwasanya orang tersebut tidak akan mendapatkan fadilah, tidak akan mendapatkan pahala puasa 6 hari pada bulan Syawal, kecuali dia telah melengkapi puasa Ramadannya dahulu. Karena dalam hadis apa? Man shoma Ramadhana. Kalau seandainya dia masih punya tanggungan Ramadan, berarti dia belum menyempurnakan Ramadan. Jadi pahala dan keutamaan yang akan dikasihkan bagi orang yang berpuasa 6 hari ini, jika orang tersebut telah menyempurnakan puasa Ramadannya. Jika dia mempunyai tanggungan, maka orang tersebut tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan yang diberikan kepada orang yang melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Terus setelah selesai pembahasan puasa, di sini Imam Abi Suja membahas masalah i'tikaf. Di sini beliau mengatakan, faslun al-i'tikafu mustahabun walahu syartani an-niyatu wal lubsu fil masjid. Yang artinya faslun al-i'tikafu mustahabun, i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Walahu syartani, dan i'tikaf ini mempunyai 2 syarat. An-niyatu, syarat yang pertama adalah niat. Wal lubsu fil masjid, syarat yang kedua adalah berdiam di dalam masjid. Intinya i'tikaf, kata-kata i'tikaf ini berasal dari madhi i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang kalau kita lihat dari arti bahasa, artinya adalah berdiam diri atau menetapi sesuatu. Ini arti dalam segi bahasa. Menurut istilah, i'tikaf adalah al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah, yang artinya berdiam di dalam masjid dengan niat tertentu. Ini adalah i'tikaf. Dan i'tikaf ini adalah sebuah ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Yang artinya wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu mengumpuli istri-istri kamu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang bulan Ramadan, maka beliau melakukan i'tikaf, khususnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan i'tikaf pada hari-hari tersebut demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah beliau meninggal, para istri-istri beliau melakukan atau meneruskan amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, i'tikaf ini adalah merupakan bentuk ibadah yang sudah lama ada, yang sudah ada pada nabi-nabi terdahulu. Pada nabi-nabi terdahulu sudah ada i'tikaf ini. Cuma i'tikaf dengan cara yang ada sekarang
dengan berdiam diri di dalam masjid ini adalah khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125 telah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah Al-Haram untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan orang-orang yang melakukan i'tikaf serta orang-orang yang melakukan rukuk dan orang-orang yang melakukan sujud. Berarti kalau kita tengok dari ayat ini bahwasanya ibadah i'tikaf ini telah ada semenjak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Tapi dengan kaifiyah atau dengan cara yang ada sekarang ini adalah khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada disunahkannya i'tikaf ini adalah agar seorang hamba kita sebagai hamba, sebagai manusia selalu disibukkan dengan aktivitas kita setiap hari. Seorang manusia disibukkan dengan aktivitas mencari harta dan mencari nafkah. Sehingga kadang-kadang karena saking sibuknya kita tidak bisa konsentrasi penuh untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umatnya, kepada hambanya untuk mengambil waktu sedikit dari waktu hamba tersebut untuk merenung, untuk mentelaah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Hal ini adalah hikmah daripada disyariatkannya atau diperintahkannya untuk melakukan iktikaf. Karena iktikaf itu apa yang kita lakukan dalam masjid? Kalau kita masuk ke dalam masjid untuk melakukan iktikaf, maka kita masuk ke dalam masjid melakukan sholat 2 rakaat, terus membaca Quran misalnya, atau membaca tasbih, konsentrasi penuh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kreativitas kita setiap hari-harinya. Kita sempatkan diri kita untuk sejenak merenung dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan i'tikaf. Hukum i'tikaf ini sebenarnya adalah sunnah. Hukum i'tikaf ini adalah sunnah. I'tikaf sunnah untuk dilakukan pada setiap waktu. Tapi khusus pada bulan Ramadan, i'tikaf hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. I'tikaf ini juga hukumnya bisa berubah dari sunnah menjadi wajib jika seseorang nadar untuk melakukan i'tikaf. Jadi jika i'tikaf ini hukumnya sunnah dan hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sangat diperintahkan khusus pada bulan Ramadan. Itu semuanya demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Kadang-kadang i'tikaf ini hukumnya menjadi wajib. Kapan? Kalau seseorang nadar untuk melakukan i'tikaf. Nadar untuk melakukan i'tikaf hukumnya menjadi apa? Hukumnya menjadi wajib. Dan kadang-kadang i'tikaf ini hukumnya bisa berubah menjadi haram. Kapan i'tikaf ini hukumnya menjadi haram? Menjadi haram jika seorang perempuan yang bersuami melakukan i'tikaf tanpa izin suaminya. Karena i'tikaf ini hukumnya adalah sunnah. Jangan sampai dengan melakukan kesunatan kita meninggalkan kewajiban yang wajib atas kita. Karena taat kepada suami itu suatu kewajiban, maka jika seseorang melakukan i'tikaf, seorang perempuan melakukan i'tikaf tanpa izin suaminya, maka i'tikaf tersebut hukumnya menjadi haram. Ini adalah hukum-hukum i'tikaf. I'tikaf sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini mempunyai rukun-rukun dan mempunyai syarat-syarat. Rukunnya i'tikaf itu apa? Rukunnya i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah lubsun, berdiam di dalam masjid. Yang kedua niyah,
niat. Yang ketiga mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang keempat mu'takaf fih, tempat yang dibuat iktikaf. 4 hal inilah yang menjadi rukunnya iktikaf. Setiap rukun mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Rukun yang pertama adalah al-lubsu, berdiam di dalam masjid. Disyaratkan berdiam di dalam masjid ini adalah agar orang tersebut berdiam di dalam masjid, yang mana diamnya tersebut bisa dikatakan lubsun. Jadi tidak cukup seandainya orang dikatakan iktikaf, orang masuk masjid langsung keluar, tapi harus duduk atau berdiam di masjid sebentar. Sekiranya diam tersebut sudah dikatakan orang berdiam, maka tidak cukup seperti yang saya katakan, masuk masjid niat iktikaf langsung keluar. Harus berdiam atau berhenti sejenak di dalam masjid, terus keluar, maka dia sudah mendapatkan pahala iktikaf. Adapun orang yang sekedar masuk terus keluar, maka tidak dikatakan iktikaf, karena iktikaf itu namanya adalah lubsun. Maka harus ada yang namanya lubsun, yaitu berdiam, meskipun berdiamnya sebentar, cukup sekedar untuk mendapatkan pahala daripada iktikaf. Syarat yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Rukun yang kedua adalah niat. Dan niat ini kapan? Niat ini harus dilakukan bersamaan ketika dia masuk. Kalau ada orang yang masuk masjid terus disertai dengan niat iktikaf, maka masuknya tersebut sudah mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia lupa, sudah masuk masjid tapi lupa tidak mengucapkan niat iktikaf, maka dia tidak akan mendapatkan pahala iktikaf. Seandainya saya misalnya masuk masjid, ketika masuk masjid lupa tidak niat iktikaf, maka keberadaan saya di dalam masjid tidak terhitung iktikaf dan tidak mendapatkan pahalanya iktikaf. Nah, tapi seandainya ketika di dalam masjid lama baru ingat, loh saya tadi kak belum niat iktikaf, maka ketika ingat langsung niat iktikaf. Nah, ketika dari ingat tersebut niat iktikaf, maka dari situ dia terhitung mendapatkan pahala iktikaf. Adapun yang sebelumnya dia duduk di dalam masjid sebelumnya yang belum melakukan niat, maka tidak mendapatkan pahala iktikaf. Tapi tidak apa-apa seandainya Anda di dalam masjid lupa niat iktikaf terus ingat, maka niatlah biar mendapatkan pahala iktikaf. Kemudian jika iktikaf yang dia lakukan adalah iktikaf wajib, iktikaf yang dinadari, maka ketika niat harus disebutkan bahwasanya saya niat iktikaf yang saya nadari. Karena seperti kalau salat yang dilakukan ini adalah salat wajib, maka di sana harus yang ada namanya niatul fardhiyah, niat kefarduan. Jadi kalau dia iktikafnya adalah iktikaf wajib, iktikaf yang dinadari, maka dalam niatnya harus mengatakan saya niat iktikaf yang saya nadari yang wajib. Adapun kalau iktikafnya itu adalah sekedar iktikaf yang hukumnya sunnah, tidak dinadari, maka cukup ketika masuk masjid langsung niat saya niat iktikaf. Ini adalah syaratnya niat, ya. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah mu'takif, orang yang beriktikaf. Disyaratkan bagi orang yang beriktikaf ini beberapa syarat. Yang pertama al-Islam. Orang yang beriktikaf haruslah orang Islam. Jika ada orang kafir melakukan iktikaf, maka iktikafnya tidak sah. Dan orang kafir tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid kecuali izin orang Islam terlebih dahulu. Tidak boleh orang yang bukan Islam masuk masjid kecuali atas izin orang Islam. Kalau orang Islam semuanya mengizini maka boleh masuk masjid, tapi kalau tidak diizini maka tidak boleh. Tidak boleh. Maka dan jangan sampai sebagai kita orang Islam memperbolehkan orang yang bukan Islam masuk masjid, karena tidak ada gunanya. Untuk apa mereka masuk masjid? Untuk apa mereka masuk masjid kalau tidak ada keperluannya? Kalau tidak ada keperluannya, sebaiknya kita tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk masjid, karena masjid adalah tempat yang suci, yang dimuliakan, yang harus kita jaga dari segala bentuk hal yang mengotori masjid. Adapun orang yang tidak beragama Islam, mereka tidak tahu, tidak paham mengenai najis dan tidak najis, sehingga dikhawatirkan
Kalau mereka masuk, mereka membawa najis dan membawa kotoran-kotoran lainnya. Syarat yang kedua untuk orang yang beriktikaf ini adalah orang tersebut harus orang yang mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu. Mumayyiz adalah orang yang sudah anak kecil ya. Orang mumayyiz adalah orang yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri dan melakukan kebutuhan dia sendiri. Jadi seorang anak dikatakan mumayyiz kalau anak tersebut sudah bisa melakukan keperluannya dengan dirinya sendiri, bisa makan sendiri, bisa beol sendiri, bisa ke WC sendiri. Kalau hal-hal tersebut bisa dia lakukan tanpa bantuan orang lain, berarti anak tersebut sudah kita hukumi anak yang mumayyiz. Biasanya anak mumayyiz ini umurnya 10 tahun ya. Kalau sudah berumur 10 tahun biasanya seorang anak kecil sudah mumayyiz. Kalau anak tersebut belum mumayyiz maka tidak sah iktikafnya. Dan perlu diketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam harus menjaga masjid kita dari anak kecil. Jangan sampai kita memasukkan anak kecil yang belum mumayyiz, yang umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, yang tidak ngerti masuk ke masjid, karena anak tersebut akan mengotori masjid. Karena anak tersebut belum mumayyiz, tidak bisa kita kasih tahu dan tidak bisa kita nasihati. Maka anak yang belum mumayyiz hendaknya dijauhkan dari masjid. Adapun anak yang sudah mumayyiz, sudah ngerti, umurnya sudah 11 tahun, 12 tahun, maka mereka boleh, bahkan mereka kita suruh untuk sering datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, agar mereka nanti kalau sudah besar dan sudah balik, sudah terlatih untuk melakukan sholat berjamaah di dalam masjid dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam masjid. Syarat yang ketiga bagi orang yang iktikaf, hendaknya orang tersebut suci dari janabat, dari haid dan dari nifas. Karena orang yang mempunyai janabat atau mempunyai haid dan nifas, mereka dilarang dan diharamkan untuk masuk masjid. Nah, maka orang yang boleh melakukan iktikaf adalah orang yang suci dari janabat, dari haid dan dari nifas. Begitu juga dari hal-hal yang mengotori masjid. Yang mengotori masjid karena apa? Karena masjid adalah tempat yang suci yang harus kita jaga kebersihannya dan kita jaga kesuciannya. Kita harus menjaga masjid lebih dari menjaga rumah kita sendiri. Seandainya kita membersihkan rumah kita 2 hari sekali, 1 hari 2 kali, maka paling tidak kita membersihkan masjid kita 2 kali sehari. Jadi kita harus lebih menghormati masjid daripada menghormati rumah kita sendiri. Seandainya kita meletakkan sandal di tempat yang tidak layak di masjid, atau seandainya kita meletakkan sandal kita di tempat yang tidak layak, seandainya tempat tersebut adalah rumah kita tidak layak, maka jangan sampai hal tersebut kita lakukan di masjid. Karena kita seharusnya menghormati masjid lebih daripada menghormati rumah kita sendiri. Ini adalah syarat untuk orang yang diperbolehkan melakukan iktikaf. Adapun rukun yang keempat adalah al-mu'takafi, tempat iktikaf. Tempat iktikaf ini, jadi iktikaf ini tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid. Kecuali dilakukan di dalam masjid. Tidak sah iktikaf di musola. Tidak sah iktikaf di musola. Yang sah adalah iktikaf dilakukan di dalam masjid. Dan tidak disyaratkan masjidnya harus masjid jami', masjid yang dipakai untuk salat Jumat. Meskipun masjid tersebut masjid tidak untuk melakukan salat Jumat, sah iktikafnya. Cuma kalau ada orang yang iktikaf nadar misalnya, yang tatabu, orang iktikaf niat iktikaf lama di dalam masjid. Orang iktikaf misalnya niat iktikaf 1 minggu penuh. Dan 1 minggu itu ada hari Jumatnya, maka dia wajib untuk iktikaf di dalam masjid jami', sehingga nantinya kalau hari Jumat tidak perlu untuk keluar dari masjid yang dia tempati untuk menuju masjid yang ada Jumatannya. Sehingga untuk orang yang iktikaf selama 1 minggu yang ada hari Jumatnya, disyaratkan untuk iktikaf di dalam masjid, yang mana masjid tersebut adalah masjid yang dipakai untuk melakukan sholat Jumat.
Adapun kalau ada orang yang i'tikaf, misalnya nadar melakukan i'tikaf di sebuah masjid tertentu, maka tidak wajib untuk melakukan i'tikaf di masjid tersebut, kecuali kalau masjid tersebut adalah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Jadi tidak ada perbedaan i'tikaf di masjid A atau di masjid B, sama saja. Kecuali di tiga masjid ini. Barang siapa yang niat nadar i'tikaf di masjid A, maka dia boleh melakukan nadar i'tikafnya tersebut di masjid B, boleh. Kecuali di tiga masjid ini. Kalau ada orang yang nadar i'tikaf di Masjid Nabawi, maka dia tidak bisa melakukan i'tikaf ini di masjid lain. Harus dilakukan di Masjid Nabawi atau di Masjid Mekah, Masjidil Haram. Nah, kalau ada orang yang nadar i'tikaf melakukan i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka dia tidak bisa melakukan i'tikaf ini di masjid lain kecuali di Masjid Aqsa itu sendiri, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram. Tapi kalau ada orang yang niat i'tikaf nadar i'tikaf di Masjidil Haram Mekah, maka i'tikaf ini tidak bisa dilakukan kecuali di Masjidil Haram Mekah. Karena apa? Karena di antara masjid tiga ini, masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau ada orang yang niat nadar i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka dia boleh mengganti i'tikafnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kalau ada orang yang niat i'tikaf nadar i'tikaf untuk melakukan i'tikaf di Masjid Nabawi, maka i'tikafnya ini boleh dia lakukan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Tidak boleh diganti untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, karena Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Kalau ada orang yang nadar i'tikaf di Masjidil Haram, maka i'tikaf ini tidak bisa dilakukan kecuali di Masjidil Haram sendiri, karena Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia yang tidak bisa ditandingi oleh masjid-masjid lainnya. Kemudian setelah menerangkan syarat dan rukunnya i'tikaf, di sini Imam Abi Suja menerangkan wala yakhruju al-mu'takifu minal i'tikaf al-mandur illa li hajatil insan au udrin min haidin au nifasin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wat'i. Yang artinya, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf untuk keluar dari masjid, untuk keluar dari i'tikaf yang dia nadari, kecuali karena ingin melakukan kebutuhan hajat insan seperti berak, kencing dan yang lainnya, au udrin, atau dia ada udur, min haidin seperti kena haid, au nifasin atau kena nifas, au maradin atau sakit, la yumkinul muqamu ma'ahu, yang mana sakit ini tidak mungkin berdiam di dalam masjid, wa ya betul bil wat'i, dan i'tikaf ini batal kalau orang yang i'tikaf tersebut melakukan senggama. Intinya, jadi i'tikaf itu ada kalanya i'tikaf sunnah, seperti yang saya katakan tadi. I'tikaf sunnah, i'tikaf seperti biasa. I'tikaf ini kadang-kadang hukumnya bisa menjadi wajib kapan? Jika i'tikaf ini dinazari. Jika i'tikaf ini dinazari. Dan i'tikaf yang dinazari ini hukumnya menjadi wajib jika ada seseorang niat i'tikaf yang dinazari dengan melakukan tatabuk. Tatabuk itu apa? Misalnya saya nazar i'tikaf 4 hari berturut-turut misalnya. Maka orang yang nazar i'tikaf seperti ini tidak diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Harus melakukan i'tikaf 4 hari berturut-turut. Tidak boleh keluar. Kalau keluar, maka i'tikafnya batal dan harus diulangi mulai pertama lagi. Boleh keluar lihajatin jika ada keperluan. Seperti apa? Seperti ingin buang air kecil, atau ingin berak, atau ingin wudu misalnya. Maka boleh keluar dari masjid ke WC. Ke WC. Atau ada udzur yang lainnya, seperti misalnya sakit, yang mana sakit ini mengharuskan dia keluar dari masjid. Misalnya dia kena penyakit mencret, sehingga kalau dia berdiam di masjid ditakutkan nanti masjidnya kena kotoran.
Maka dalam hal seperti ini dia diperbolehkan untuk keluar dan iktikafnya tidak batal. Tapi kalau keluar dari iktikaf tanpa ada keperluan dan tanpa ada hajat, maka iktikafnya batal dan dia wajib untuk memulainya mulai pertama kembali. Ini adalah yang dimaksud dengan wa idza kharajal mu'takifu minal i'tikaf al-mandur illa li wa la yakhruju al-mu'takifu minal i'tikaf al-mandur illa li hajatil insan au udrin min haidin au nifasin, atau ada seorang perempuan nazar i'tikaf 7 hari penuh di masjid, maka orang tersebut wajib untuk i'tikaf 7 hari penuh. Kalau i'tikaf tersebut disertai dengan tatabuk, saya nazar i'tikaf 7 hari di masjid secara berturut-turut, maka harus dilakukan 7 hari berturut-turut. Tidak boleh keluar sampai habis 7 hari baru dia boleh keluar. Nah, jika dia keluar tanpa ada keperluan, maka batallah i'tikafnya dan wajib untuk mulai pertama lagi. Tapi kalau misalnya dia niatnya, saya niat i'tikaf 7 hari di masjid misalnya, saya nadar i'tikaf 7 hari di masjid tanpa menyebutkan berturut-turut, maka boleh dia lakukan. Hari pertama dia ambil i'tikaf 1 hari, terus hari kedua tidak i'tikaf, hari ketiga i'tikaf lagi 1 hari, yang penting 7 hari. Kalau memang tidak disertai berturut-turut, tidak ada syarat berturut-turut, maka boleh dilakukan 1 hari i'tikaf, 1 hari tidak i'tikaf, 1 hari i'tikaf lagi, pokoknya 7 hari. Tapi kalau dia mensyaratkan harus berturut-turut, maka tidak boleh keluar dari masjid kecuali selesai 7 hari berturut-turut. Kalau seandainya keluar tanpa ada udzur, tanpa ada hajat, maka batalah i'tikafnya dan harus mengulangi dari awal kembali. Ini adalah yang dimaksud dengan wala yakhruju al-mu'takifu minal i'tikaf al-mandur illa li hajatil insan. Begitu juga kalau ada orang yang niat i'tikaf, nadar i'tikaf, saya nadar i'tikaf misalnya 7 hari tanpa disyarati berturut-turut. Lah, misalnya 1 hari dia i'tikaf, maka jangan sampai sebelum selesai 1 hari keluar, harus disempurnakan 1 hari. Baru nanti kalau misalnya 1 hari sudah capek, untuk hari kedua saya lakukan pada hari yang lain bisa. Tapi sebelum habis 1 hari dia tidak boleh untuk keluar sebelum selesai 1 hari. Nah, ini ada kecuali kalau keluarnya tersebut ada keperluan dan ada hajat, maka diperbolehkan. Kalau keluarnya karena hajat, maka i'tikafnya tidak batal dan boleh untuk meneruskan kembali kalau sudah selesai hajatnya. Kalau sudah selesai hajatnya, misalnya dia keluar dari masjid untuk berak ke WC misalnya, maka kalau sudah selesai hajatnya, sudah berak, maka harus langsung kembali ke masjid. Seandainya sudah selesai beraknya terus jalan-jalan, maka batallah i'tikafnya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan manfaat dari kajian yang telah kita kaji, sehingga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang serta memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita yang akan datang. Insyaallah untuk kajian kita yang akan datang kita akan memulai pembahasan mengenai masalah haji. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.